Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Nama Rangga Rizky Zanakifu, prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. Pada kesempatan ini kita membahas tentang pengertian ilmu hadis, khobar, sunnah dan atsar. Hadis atau hadis yaitu al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, pengertian hadis ialah suatu perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwannya. Yang dimaksud dengan hal ihwanan ini ialah segala perkataan Nabi, segala hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah, sunnah menurut bahasa atau menurut etimologi cara yang ditempuh baik maupun buruk, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat inisiatif yang baik, ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat inisiatif yang buruk, ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun. Masuk ke dalam khobar. Khobar menurut bahasa yaitu berita, yang artinya sesuatu yang dipercakapkan oleh seseorang dan dipindahkan kepada orang yang lain. At-tara menurut bahasa sama artinya dengan hadis dan khobar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sanad dan matan. Sanad dari segi bahasa ialah yang menjadi sandaran, tempat bersandar, arti lainnya yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan perkataan atau hadis Nabi atau sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad menurut istilah yaitu jalan yang menyambungkan atau menyampaikan kepada mata hadis atau dalam istilah lain. Sedangkan pengertian matan ialah dari segi bahasa berarti punggung jalan, tanah yang gersang atau tandus, mengikat dan mengeluarkan. Maka menurut istilah perkataan disebut pada akhir sanad itu sabda Nabi Muhammad SAW. Maksud kepada pembahasan selanjutnya tentang sejarah dan perkembangannya. Ilmu hadis muncul sejak masa Rasulullah SAW, dan perhatian para sahabat terhadap hadis atau sunnah sangat besar. Demikian juga perhatian generasi berikutnya seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah tabi'in. Ilmu adalah pengetahuan atau sains. Hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Sedangkan ilmu hadis ialah membicarakan tentang keadaan atau para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Ilmu hadis selalu mengiringkannya sejak masa Rasulullah SAW, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Dengan cara yang sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangannya masalah yang dihadapi. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam membukukan hadis. Pada masa Abu Bakar, tahap awal, Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang yang disampaikannya. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir maupun lain sebagainya. Periwayatan hadis riwayah dilakukan dengan dua cara, yaitu hadis riwayah bilafzi. Hadis riwayah bilafzi ialah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Mereka hafal benar lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat yang kedua, hadis riwayat bil makna.
Hadis riwayat bil makna adalah meriwayatkan hadis dengan maknanya saja dengan redaksinya disusun oleh orang yang meriwayatkannya. Kita masuk pembahasan selanjutnya, hadis diroyah. Hadis diroyah ini disebut dengan ilmu mustalah hadis, undang-undang atau kaidah-kaidah tentang hadis untuk mengetahui ihwal sanad matan dan cara-cara menerima dan menyampaikannya al hadis, sifat-sifat rawi dan selain sebagainya. Cabang-cabang ilmu diroyah hadis yang berkaitan dengan matan hadis adalah ilmu jarah wa al ta'addil. Ilmu ini membahas para perawi sekiranya masalah yang membuat mereka tercela atau bersih dan dalam menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Ilmu tokoh yang kedua, ilmu tokoh-tokoh hadis. Dengan ilmu ini dapat diketahui dengan atau apakah para perawi layak menjadi perawi atau tidak. Orang yang pertama di bidang ini adalah Al-Bukhari. Yang ketiga, ilmu mukhtalaf al-hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini membahas tentang kesamaran makna lafaz hadis karena telah berbaur dengan bahasa Arab pasar. Yang terakhir, ilmu nasikh wal mansukh al-hadis. Ilmu nasikh wal mansukh ini adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan, yang hukumnya tidak dapat dikompromikan antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsara. Dan yang kedua adalah sejarah ilmu hadis dan perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.